Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Ali Bimantara. Saya dari D4 TKJMD. Di sini pada video ini kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai pemrograman C, yaitu rekursi dan linked list. Nah, oke, kita mulai langsung saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu rekursi dan linked list. Rekursi adalah sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri, yaitu rekursi akan sangat berguna untuk memecahkan kasus permasalahan tertentu, di mana solusinya dapat diperoleh dari bentuk permasalahan yang lebih sederhana. Nah, faktorial sebuah permasalahan yang solusinya dapat diperoleh dengan memanfaatkan fungsi rekursif adalah fungsi perhitungan faktorial. Nah, seperti contoh di sini. Di sini adalah fungsi faktorial bisa menggunakan rekursif, yaitu dengan memanggil fungsi ya kembali. Nah, untuk yang contoh program pertama, di sini untuk soal yang pertama yaitu menjelaskan mengenai contoh-contoh program yang ada di modul 7. Nah, untuk yang pertama adalah mengenai faktorial. Di sini sudah saya siapkan. Nah, di sini ini adalah fungsi header memanggil library. Nah, di sini ada fungsi prototype fungsi. Nah, di sini adalah dia memasukkan nilai n yang akan difaktorialkan. Jadi ini menggunakan scan m, terus dia masukkan ke rumus faktorial m. Nah, di dalam rumusnya faktorial m adalah seperti berikut. Ini adalah jika k sama dengan 0, misalkan dimasukkan 0, maka langsung 1. Jadi dia langsung mencetak hasilnya. Dia langsung kembali ke 1, jadi langsung mencetak hasilnya seperti ini. Misalkan cuman kembali 0 kali 1, 0. Nah, disini kita lihat hasilnya 0 misalkan. Nah, 0 sama dengan 1. Terus kalau tidak, jadi nilai K, nilai inputan dikali itu memanggil fungsi dirinya sendiri. Jadi dikurangi 1 sampai 0 ini. Nah, kita coba jalankan. Nah, misalkan 3 melakukan perhitungan rekursif 3, jadi 1 kali 2 kali 3, otomatis hasilnya 6. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua. Yang kedua di sini adalah bilangan Fibonacci. Nah, di sini Fibonacci rumusnya adalah seperti berikut. Ini melalui perhitungan rekursif. Untuk ini adalah prototipe fungsinya. Terus langsung dia dimasukkan inputan terus dimasukkan ke dalam rumus ini. Jadi nilai inputan tadi. Nah, setelah itu ini adalah inisialisasi fib 1. Jika nilai inputan ini lebih besar
dari 2 atau kurang dari 2, maka Fibonacci Fib sama dengan 1 sama dengan, jadi nilai yang utamanya adalah 1, dia memanggil fungsinya sendiri lagi, terus ditambah ini, jadi nilai ini ditambah tukeran 2, terus dia kembalikan nilainya ini, jadi nanti otomatis langsung di hasilnya adalah kembaliannya. Kalau tidak, dia langsung kembali ini. Coba kita running, misalkan kita coba 5. Melalui perhitungan rekursif, bilangan 5 dari deret Fibonacci adalah 5. Langsung saja kita coba lagi untuk bilangan lainnya. 4. Seperti itu. Oke, untuk pengertian Fibonacci, perhitungan rekursif, bilangan dari deret Fibonacci selesai. Nah, selanjutnya latihan 1.3. 1.3 di sini saya jelaskan. Di sini adalah mengenai Hanoi Tower. Jadi di sini simulasi perhitungan saja. Misalkan perpindahan antara ada beberapa 3 tower. Nanti dia memindahkan satu persatu cakram ke tiang selanjutnya atau tiang kedua atau yang ketiga. Nah, secara berurutan. Jadi nilai dari misalkan cakramnya tidak boleh, yang lebih besar tidak boleh di atas yang lebih kecil dari dari yang cakram. Jadi misalkan untuk yang pertama adalah cakram yang di atas sendiri ada 1, 2, 3, terus 1 dipindah ke tiang kedua, terus yang tiang yang kemudian cakram kedua ditaruh di atasnya 1, otomatis nggak bisa. Jadi di sini pemecahannya. Di sini saya akan jelaskan. Nah, di sini ada prototipe fungsi. Prototipenya di sini, terus seperti biasa memasukkan jumlah cakram. Misalkan kita masukkan 3, terus pemindahan cakram. Nah, di sini ada rumus. Ini adalah tiangnya 1, 2, 3. Ini adalah tiangnya. Terus ini adalah dimasukkan ke sini jumlah cakramnya. Nah, di sini terus diproses. N ini adalah jumlah cakram. Setelah itu misalkan masuk ke rumusnya, jika N sama dengan 1, maka cakramnya kan 1, jadi ya tinggal pindah aja langsung ke XZ. Di sini pindahkan cakram paling atas dari tiang ini C karakter ke tiang karakter XZ. Nah, seperti itu. Karakternya adalah ini 1, 2, 3. Ini tiangnya 1, 2, 3. Kalau tidak, misalkan lebih dari 1, pertama N misalkan 2 dikurangi 1. Nah, di sini kan 1. Nah, itu mesti dipindah dulu. Terus habis itu kalau 1, nah baru dipindah ke sini. Ini kan XZ Y, sini X Y Z. Nah, seterusnya sesuai dengan nilainya itu tadi. Oke, kita coba jalankan. Nah, cakramnya misalkan 3. Jadi seperti ini. Misal dari ini contohnya untuk cakram. Nah, ini Hanoi. Di sini kan hasilnya ini. Misalkan kan 3.
Jadi yang paling atas dari tiang 1 ke tiang 3. 1 pindah ke sini. Terus yang paling atas dari tiang 1 ini 2 dipindah ke 2 sini. Hasilnya ada 1 dan 2. Setelah itu paling atas dari tiang 3 yang ketiga ke tiang kedua. 1 kan ini tadi pindah ke sini. Nah, setelah itu yang pindahkan cakram paling atas dari tiang 1 ini otomatis yang 3 kan ke tiang 3 ini pindah ke sini. Nah, tinggal kan 4-nya ini tidak karena ini kan cuma cakramnya 3. Setelah itu ini kan 3, ada 3 di sini, ada 1 2 di sini. Pindahkan cakram paling atas dari tiang 2 ke tiang 1. Tiang 2 ini yang paling atas kan 1, pindahkan ke 1 kan kosong ini tadi. Nah, setelah itu baru ke tiang 2 ke sini. Setelah itu pindahlah ini ke sini. Selesai. Di sini tumpukannya 1 2 3. Seperti itulah gambarannya. Nah, untuk yang latihan 1.3 selesai. Yang 1.4 di sini adalah fungsi untuk bilangan itu genap atau ganjil. Nah, sekarang saya jelaskan. Di sini ada prototipe fungsi ganjil, genap dan ganjil. Terus di sini entry, misalkan K sama dengan 0, jadi bukan bilangan genap atau bukan bilangan ganjil. Kalau tidak, BS nilai integer yang kosong, isi genap K, misalkan ini bilangannya. Kalau misalkan bilangan yang diambil ini sama dengan 1, maka ini genap. Nah, ini coba kita lihat dulu. Kayaknya ini ke misalkan bulat 2 bilangan genap. Kita coba lagi. Sebenarnya ada cara lagi, tinggal di modulo saja. Kalau misalkan di modulo 2 tidak sisa, dia berarti bilangannya genap. Kalau sisa berarti ganjil. Seperti itu aja. Nah, jadi di sini menggunakan recursive. Nah, jadi di sini ada genap. Misalkan genap, di sini n yang kita masukkan tadi nilainya. Jika n sama dengan 0, return 1. Jadi bukan ini 0 bukan bilangan genap dan bukan bilangan ganjil. Terus kalau tidak, di sini memanggil fungsi dia lagi, ganjil ABS terus n. Ini adalah fungsi mat, fungsi ini mat ini ABS. Terus baru n nilainya ini, terus dikurangi 1. Terus ganjil ini misalkan m sama dengan 0, return tadi. Kalau tidak, ini ABSM 1 genap, balik aja. Enggak, kalau misalkan nilainya ini ABSM 1 seperti itu. Penjelasannya singkatnya. Oke, untuk yang 1.4 selesai. Tinggal yang yang sekarang kita masuk ke yang 2.1.
Nah, untuk selanjutnya di sini kita memasuki latihan 21. Di sini mengenai linked list. Jadi di sini pertama kita include header string library string, di mana di sini adalah untuk ini penggunaan str copy. Di sini kan harus menggunakan string. Terus setelah itu di sini ada tipe struct simple yang berisi nama, nilai, dan sebuah struct di dalam struct dengan tipe pointer. Setelah itu masuk ke sini. Di sini kita membuat sebuah ini nama objeknya struct simbolku. Ini pointernya, pointer simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, dan temporary mungkin yang maksud. Nah, untuk pertama di sini kan pada linked list setiap node harus memiliki alokasi memori. Jadi di sini kita deklarasikan sebuah memori dulu. Nah, ini ada simpul 1 sama dengan simpulku, terus malloc size of dari simpulku ini sampai yang ketiga. Nah, setelah itu kopikan menggunakan str copy simpul nama ke simpul ini, jadi amin diisikan ke simpul 1 dan nama ini, nama selesai. Terus nilainya ini nilai diisi seperti ini. Terus next simpul 0 ini. Setelah itu sambungkan link masing-masing simpul. Jadi ini cara penggunaan mengelingkan masing-masing simpul. Simpul 1 next simpul sama dengan simpul 2, simpul 2 3, simpul 3 0, kan sudah istilahnya mungkin simpul terakhir ya, simpul 3. Ini sama dengan next simpul 0 karena tidak ada. Terus setelah itu tampilkan hasilnya mulai dari simpul 1. Di sini ada temporary cara satu persatu. Nah, ini adalah string float nilainya. Jadi memanggil ininya dulu karena simpul 1 sama dengan temp di sini. Nama sesuai dengan ini adalah struct ya. Nama terus nilai. Nah, ini temp sama dengan temp next simpul. Jadi ini kalau udah selesai kan ini simpul 1. Terus simpul selanjutnya di sini, terus selanjutnya di sini. Jadi seperti itu. Setelah itu simpul 4 kita skenario penginisialisasikan alokasi memori baru di sini untuk simpul 4. Terus kita isikan nama ini Dewi ke simpul 4. Setelah itu nilainya kita set ke 80 sudah. Setelah itu update linknya. Jadi simpul 2 sama dengan simpulnya simpul 4, next simpulnya sama dengan next simpul 4, simpul 4 next simpul 3. Setelah itu bikin lagi temporary lagi simpul 1 di looping. Misalkan temp tidak sama dengan 0, maka temp sama dengan temp next simpul. Jadi kalau misalkan tidak 0, selanjutnya ke link selanjutnya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini kan sebelumnya sudah dipanggil yang tadi. Nah, di sini kita panggil lagi untuk link listnya untuk simpul 4. Di sini setelah looping barusan, di sini menghapus simpul body, simpul next free. Jadi free ini adalah hapus, fungsi hapus. Free simpul 2.
Simbol 2 ini adalah ini Budi. Menghapus simbol Budi. Setelah itu cetak ini, terus enter, dan untuk tempel sama dengan simbol 1 dan di looping lagi. Nah, terus setelah itu dicetaklah nama dan nilai. Oke, langsung saja dicoba. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi yang pertama ada ini tiga simbol. Terus ini dibikin lagi simbol baru. Nah, ini ada tambahan Dewi. Jadi dia memindahkan ke ini simbol 4, terus simbol 2 sama dengan simpulnya ini, simpulnya Dewi, simbol 4. Jadi posisinya kan di sini setelah Budi. Karena apa? Karena ini next simbol 4, next simbol sama simbol 3 jadi dipindah. Ini simbol 2 nya ini sama dengan simbol 4, terus simbol 4 next simbol 3. Nah, jadinya ini citra yang tadi kegeser. Setelah itu Amin Dewi. Karena apa? Karena pada ini dihapus, pada lari ini dihapus untuk simbol budinya, simbol ini dihapus. Setelah itu otomatis dia kembali ke 3 lagi simbolnya. Jadi seperti itu penjelasannya. Nah, untuk penggunanya adalah free untuk menghapus. Terus yang terutama adalah ini membuat sebuah alokasi memori dulu karena untuk link list. Nah, setelah itu selanjutnya yaitu 22. Nah, 22 di sini adalah sama. Pertama membuat ini alokasi memori seperti yang tadi. Oh ya, di sini bedanya pada metode ininya, diganti ininya, simbol barunya diganti ini. Nah, pada ini penambahan simbol, nilai, terus nilai dari simbol 3 sama dengan simbol 4, pergeseran tadi. Terus di ini headnya adalah simbol 1, kepalanya yang paling atas adalah simbol 1. Coba dijalankan. Nah, ini Amin Budi Citra. Pertama tetap ini Amin Budi Citra karena ini menampilkan ini. Terus yang kedua ini Amin Budi Citra Dewi, ditambahkan Dewi pada Dewinya pada yang terakhir, simbol terakhir, simbol 4. Karena apa? Karena ini next simbol 3 terus sama dengan simbol 4. Jadi simbol 3 terus ditambahkan simbol selanjutnya. Seperti itu. Terus yang terakhir adalah karena cuma tersisa Amin dan Dewi. Di sini adalah dia ini kan untuk mencetak tadi ini untuk menghapus. Jadi menghapus simbol Budi.
Ini kan Budi, Amin Dewi, tinggal Amin Dewi sama Citra. Nah ini ada simpul 1, next simpul sama di simpul 4. Amin Dewi. Iya. Ini jadi 2. Ini yang utuh. Update linknya. Dan dihapuslah simpul 2. Hapus simpul. Nah setelah itu di looping lagi. Simpul 2. Terus dicetak nilainya. Jadi di sini kan ini simpul, next simpul sama simpul 1 jadi headnya. Terus simpul selanjutnya adalah simpul ini 4. Jadi ini Amin sama Dewi. Terus dihapuslah simpul 2 dan otomatis link selanjutnya. Jadi dihapus ini yang Budi sama Citra. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang 2.3. Untuk yang atas sama perbedaannya di sini. Jadi dia mau copy lagi. Nah ini. Dia menambahkan simpul baru, simpul 4. Terus habis itu diisi. Setelah itu simpul sama dengan simpul 1. Jadi di sini simpul 4 sama dengan simpul jadi headnya, alamatnya di update lagi. Coba kita lihat hasilnya. Yang dihapus nanti mungkin yang ini. Wah, nggak ada berhentinya karena dia apa? Inilah kuncinya. Jadi otomatis kan dia kan next simpulnya kan simpul terakhir ini. Terus dia link selanjutnya adalah simpul 1. Jadi terus mentok listnya udah 4 balik 1. Jadi dia terus looping gitu. Nah ini sesuai dengan ini, terus ditambah looping lagi. Jadi nilainya seperti ini terus berkelanjutan. Seperti itu. Jadi ini dia menghapus. Ini kan ini yang untuk secara terus menerus simpulnya terus berputar seperti tadi. Terus habis itu menghapus simpul ini simpul 2 yang ke ini. Coba kita lihat lagi simpulnya, simpul Budi. Nah ini cuma Dewi sama Amin Dewi secara terus menerus. Bedanya sama tadi kan ini. Nah ini ya kan 0, kalau 0 udah selesai. Nah di sini kan ini tadi simpul 1 update alamatnya. Terus di sini loopingnya kalau sama dengan 0 ya udah dia berhenti loopingnya. Ini maaf yang tadi nah di sini perbedaannya pada ini kan 40 selesai dia. Nah kalau yang ini yang 23 ini lanjut simpul 1, inilah yang membuat looping secara terus menerus. Seperti itu. Yang ya untuk yang latihan 23 mungkin demikian. Selanjutnya latihan 24. Di latihan 24 ini sama, tetapi ada
sini berbeda. Di sini ada beberapa prototipe fungsi. Yaitu salah satunya adalah dia mencari nilai, menampilkan node, menampilkan list, dan menghapus node. Jadi di sini bertipe struct node ini berisi tentang struct di dalam struct dengan pointer. Terus di sini untuk penjelasan pertama, ini adalah variabel biasa. Nah, di sini dia membuat itu baru, struct baru dengan nama node, dengan pointer list. Buat struct node dengan nama variabel berupa pointer list. Nah, di sini membuat alokasi memori dulu. Memori seperti biasa, linked list. Setelah itu ini next link seperti yang sebelumnya. Setelah itu ini di looping lagi. Misalkan input tidak sama dengan 0, ada pilihan ini, insert, list, delete, search, dan menampilkan. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah ada opsi, misalkan kita pilih insert. Nah, ini enter, memasukkan nilai berupa node. List adalah sebuah tipe struct ini. Append node, kita coba lihat fungsi append node seperti apa. Ini dia. Jadi dia tipe struct, listnya ini berupa nomor dan node selanjutnya next. Setelah itu dia looping menggunakan while untuk mencari node selanjutnya. Nah, ini while next, lanjut, misalkan tidak sama dengan 0, dia terus mencari. Terus dia membuat sebuah alokasi memori baru. Setelah itu ini dia mencari node selanjutnya, linked list, ke nomor ini adalah ini, masukkan pilihan, insert. Setelah pilihan kan ini di 6 ini, masukkan nilai yang mana yang seharusnya dimasukkan. Nah, 6 ini masuk. List ini adalah ini node. Yang sudah diinisialisasi di atas ini. Nah, setelah itu dari 6 itu diolah. Nah, setelah itu yang kedua adalah kita coba dulu. Misalkan 1 kan. Misalkan 1, 2, 3. Search, kita search 2. Jadi di sini dia sistemnya menyimpan dulu, menampilkan node dulu tadi yang misalkan saya masukkan angka 1, 2, 3. Ini insert aku misalkan enggak 1, 2, 3, 4. Nah, di sini coba kita 4. Nah, ini jadi dia ketika itu disimpan dalam sebuah array,
terus ditampilkan, terus juga kita cari 2. Nah, ini mungkin ada problem mengenai contohnya di nilai 2 tidak ditemukan. Coba kita hapus 2. Wah, ada bug. Nah, terus habis itu yang menghapus node. Jadi ini adalah fungsinya. Pertama yaitu mengalokasikan memori dulu. Di sini menghapus jelas menggunakan untuk menghapus linked list menggunakan free. Nah, untuk library-nya tetap menggunakan library biasa, tidak ada tambahan. Kalau misalkan menggunakan memasukkan seperti yang tadi menggunakan header str string, menggunakan str copy untuk mengisikan array atau node itu. Terus setelah itu ini untuk delete seperti tadi, misalkan dari node yang pertama mencari dulu dari apa yang kita simpan ke dalam array tadi, array ini integer number di dalam pointer. Setelah itu misalkan list ini adalah ketemu, nomornya ketemu sama sesuai dengan apa yang dicari, maka temp ini nilai temporary ini jadi alokasi memori sama dengan list next, jadi dicari lagi. Setelah itu hapus kalau udah ketemu. Nah, kalau tidak dicari sampai ketemu, kalau tidak sama dengan list lanjut dan lanjut, dan kalau ketemu hapus, seperti itu. Nah, untuk yang search sama sebenarnya, sama dengan kayak delete node, dia mencari ini kan otomatis mencari dulu, jadi sama aja, tinggal ini aja cuman well. Kalau next ini tidak sama dengan 0, maka ini nilai misalkan sama, return 1 ketemu. Kalau tidak ya plus masuknya plus, ya dia meneruskan mencari lagi sampai ketemu. Nah, ini sama dengan list next dan mengembalikan nilainya, mengembalikan nilai hasil return ini. Nah, seperti itulah untuk penjelasan mengenai 24. Kita coba lagi. Misalkan kita masukkan 436 delete. Misalnya kita delete 1. Nah, di sini ada problem pada waktu eksekusi. Nah, kita coba cek dulu. Delete ini seharusnya sudah benar sesuai dengan contoh. Nah, di sini coba nampaknya di sini kan sudah jelas, misalkan dia sudah membuat ini temporary, temp sama dengan list next, udah benar. Coba ini kita coba temp nodenya ini kita jalankan. Kita masukkan dulu
3, 4, 5, 6. Delete. Nah, ini ada kesalahan mungkin pada waktu addressingnya. Ini padahal sudah sesuai dengan contoh. Nah, untuk mengenai yang latihan A sama B mengenai pendeskripsian tadi sudah. Terus untuk gambar 71 perhitungan genap dan daripada contoh program di sini sudah saya jelaskan juga. Terus sekarang yang D, membuat program boolean bulat tak negatif pangkat bilangan bulat tak negatif secara rekursif. Oke, saya sudah membuatnya. Di sini sudah saya persiapkan mengenai ini, membuat program menghitung bilangan bulat tak negatif pangkat bilangan bulat tak negatif secara rekursif. Nah, untuk yang sebelumnya kan sudah membuat bilangan bulat bilangan ini pangkat. Jadi di sini tinggal menambahkan saja pangkat bulat tak negatif secara rekursif. Ini saya sudah persiapkan. Jadi pertama ini adalah prototipe fungsi yang ini. Jadi ini penjelasannya integer R. Jadi misalkan kita masukkan bilangannya, terus ini buat pangkatnya. Jadi misalkan nilai dari ini pangkat berapa gitu ya. Misalkan ini Bill, jelasnya ini N, Bill ini N. Nah, jadi ini misalkan R, misalkan kita masukkan bilangan 2, terus pangkat berapa? Pangkat 2 misalkan. Nah, misalkan S sama dengan 0, pangkatnya sama 0, kembali 1, jadi itu langsung dia mengalikan 1, 2 kali 1, 2. Jadi kalau tidak, dia si ini si pangkatnya itu dikali ini fungsi ini sendiri karena kan rekursif. Terus otomatis R S-1. Jadi misalkan saya pangkatkan misalkan 2 pangkat 3 misalkan. Jadi dari proses ini yang pertama adalah 2 dikali 1, habis itu koma 2 kali misalkan 2 pangkat 3, 2 kali 3 dulu berapa, habis itu 2 kali 2. Kenapa? Karena min 1, jadi dikurangin 1 dulu, seperti itu. 2 kali 1, dan kalau sudah 2 kali 1 sama dengan 0, udah selesai. Di sini kan nilainya sudah terjawab, seperti itu. Coba jalankan. Oh ya, sini diganti dulu. Bill di sini N. Dua pangkatnya 3. Nah, ini dia. Seperti itu. Nah, untuk yang soal D demikian. Untuk selanjutnya kita memasuki ke yang ke E,
modifikasi contoh program 21 sehingga menjadi program yang interaktif seperti program 22. Kita lihat 21. Nah, ini 21 ditambahkan seperti 22. Nah, sangat bisa. Oke. Nah, di sini untuk yang soal 21 suruh merubah ke yang lebih interaktif. Di sini kan sebelumnya kan pada latihan 21 kan di sini ditunjukkan dari simpul 4 terus next simpul yaitu simpul 3. Jadi nanti tampilannya otomatis dia tetap 3. Nah, di sini saya rubah untuk yang 3 dia lanjut ke untuk yang simpul 4 ini saya taruh pada yang terakhir. Simpul 4, simpul 3 next ini. Lalu merubahnya tinggal ini aja, tinggal simpul 3. Misalkan ini aja simpul 1. Jadi nanti otomatis posisi ini kan sebelumnya kan ketiga keempat, jadi dia otomatis 4. Terus ini hasilnya akan pada posisi kedua. Amin Dewi ini. Nah, otomatis untuk menginisialisasi lagi kita panggil lagi simpul 2. Coba jalankan. Nah, ini Amin Dewi tetap kita kembalikan ke semula. Nah, di sini kan yang 22 kan ini dia inisialisasi dulu simpul 3 ke simpul 4, terus simpul 4 saja 0. Kalau misalkan di sini kita rubah seperti ini misalkan simpul 1, apakah hasilnya? Nah, dia kembali lagi ke awal seperti itu. Jadi ini sebenarnya pengurutan. Misalkan kalau 4 selesai, dia lanjut kembali lagi ke awal seperti itu. Jadi untuk sederhananya lebih interaktifnya tergantung ini aja. Kalau ini selesai ya kita 0 aja. Kita 0. Terus di sini simpulnya diinisialisasi kembali 2. Next. Simpul sama dengan simpul 3. Nah, seperti inilah. Atau kita balik-balik juga bisa. Jadi tergantung untuk kita manipulasi lebih interaktifnya kita tinggal merubah ini sama ini sama ini. Kalau ini kan merubah budi jadi simpel budi kan pada simpul kedua. Nah, ini kan ya hapuskan simpul 2. Terus simpul 1 selanjutnya simpul 4. Jadi yang ditambahkan cuma 2 aja. Yang terakhir ini. Jadi ini ada 3 tahapan.
yang menambah simpul. Terus di sini pengurutannya, loopingnya, apakah nanti mau dari simpul 1 ke 4 selesai atau balik lagi, atau kalau 1 sampai 4 berhenti. Kalau 4 berhenti tinggal 0, kalau ini lanjut tinggal lanjut aja. Mau simpul 3, kalau udah sampai 4 balik lagi simpul 3 atau simpul 2, dan seterusnya. Nah, untuk modul 7 sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Halim Pimantara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.